Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Dinaris Mediana dan rekan saya Salma Asila Sabia akan menyampaikan sistem informasi berbasis web untuk pelayanan Puskesmas Kramat. Baik, langsung saja kita mulai ya. Latar belakang. Puskesmas memiliki peranan penting sebagai instansi yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan. Puskesmas dinilai sebagai pusat kesehatan masyarakat yang lebih terjangkau baik dari segi biaya maupun lokasi yang tersebar di setiap kecamatan. Kelompok kami mengambil studi kasus pada Puskesmas Kramat. Sistem Puskesmas Kramat masih berorientasi pada sistem konvensional, di mana mulai dari sistem pendaftaran pasien, antrian pasien, konsultasi dokter, pengobatan dokter, hingga pengambilan obat masih dilakukan secara manual. Sistem konsultasi dokter masih menggunakan not pada selembar kertas untuk mencatat diagnosa dan jenis obat yang sesuai untuk keluhan penyakit pasien. Setiap dokter memiliki persepsi dan ilmu yang berbeda dalam menentukan obat apa yang sesuai dengan keluhan penyakit pasien. Sehingga kemungkinan besar obat yang direkomendasi setiap dokter berbeda. Dari alur sistem Puskesmas Kramat Tegal masih banyak alur-alur yang menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan membuat arsip berkas berobat, pembuatan resep manual, hingga perhitungan stok obat yang masih manual. Apalagi proses pencatatan dan pengiriman berkas berobat dan note resep, pengiriman dan penerimaannya masih dilakukan oleh pasien, sehingga hal ini memiliki resiko efisiensi waktu, penumpukan berkas, pencarian berkas yang lama pada rak berobat pasien, sehingga memungkinkan adanya resiko kehilangan. Dari segi kinerja farmasi atau apotek di Puskesmas, terdapat rak-rak obat yang sangat banyak dan bertumpuk. Tidak adanya struktur penyusunan data obat secara terkomputerisasi. Dalam tugas akhir ini, kami ingin membuat sebuah sistem yang dapat membantu dan mengubah sistem puskesmas yang masih konvensional menjadi sistem lebih terkomputerisasi dan berbasis client server, di mana data akan diproses dan disimpan secara terkomputerisasi secara aman, sehingga pasien tidak usah terlibat langsung membawa berkas berobat, dokter membuat resep, dan pasien mengirimkan ke bagian apoteker. Dan apoteker tidak perlu lagi menghitung dan mengontrol ketersediaan obat, karena data-data ini akan diproses dari satu device ke device lain. Sistem ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server dengan dukungan server Apache. Bahasa pemrograman PHP mampu dikombinasikan dengan MySQL. Manfaat dan tujuan: merancang sistem informasi puskesmas berbasis web mulai dari pendaftaran pasien, pembuatan resep, hingga kontrol stok ketersediaan obat pada apotek Puskesmas Kramat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Hipotesis, diharapkan dengan diadakannya penelitian ini, kami dapat mengurangi keresahan pasien agar lebih efektif dalam pelayanan administrasi di Puskesmas Kramat. Ruang lingkup. Karena luasnya dan banyaknya teknologi yang diterapkan di Puskesmas, maka diperlukan batasan masalah sebagai ruang lingkup pelaksanaan tugas akhir semester. Ruang lingkup tersebut diantaranya perancangan website ini hanya berfokus pada fungsi dan desain website pada Puskesmas Kramat. Artinya perancangan website ini tidak membahas tentang program atau teknik sistem yang digunakan pada desain web yang ada di Puskesmas Kramat. Selain itu, website ini pada tahapan perancangannya hanya sampai pada tahap testing non-online.
Perancangan website Puskesmas Kramat ini membahas tentang pendaftaran dan informasi serta pelayanan yang ada di Puskesmas Kramat. Pendaftaran secara online selain dilakukan oleh konsumen perorangan yang dapat mengakses internet, juga diperuntukkan kepada petugas puskesmas atau klinik yang akan merujuk pasien ke rumah sakit. Selain yang disebutkan sebelumnya, perancangan website Puskesmas Kramat ini juga diperuntukkan bagi siapapun yang menginginkan informasi atau pelayanan secara cepat, tepat, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Landasan teori sistem. Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Pengertian informasi menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartono, information is data has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decision. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Pengertian sistem informasi menurut Sutarman. Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input, data, instruksi, dan output, laporan kalkulasi. Metode pengembangan waterfall atau metode pengembangan air terjun merupakan model klasik yang sederhana, terstruktur, dan bersifat linear karena prosesnya mengalir begitu saja secara sekuensial mulai dari awal hingga akhir. Model waterfall memiliki beberapa tahapan seperti yang diuraikan oleh Witten, Bentley, dan Titman sebagai berikut. 1. Permulaan pengembangan sistem informasi bertujuan untuk menentukan atau mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran yang diperlukan dalam memecahkan masalah. 2. Analisis sistem. Langkah selanjutnya dalam pengembangan sistem air terjun adalah sistem analis atau analis sistem. Analis sistem merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi. 3. Desain sistem. Setelah memperoleh pemahaman akan persyaratan bisnis sistem informasi, kita akan meneruskan ke sistem desain atau desain sistem. Selama desain sistem, kita pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Jarang ada satu solusi masalah apapun. Setelah alternatif teknis dipilih dan disetujui, fase desain sistem mengembangkan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antar muka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. 4. Implementasi sistem. Langkah terakhir dalam proses pengembangan sistem yang sederhana adalah sistem implementation atau implementasi sistem. Implementasi sistem mengonstruksikan sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selama implementasi sistemlah perangkat keras dan perangkat lunak sistem yang baru diinstal dan diuji. B. Flowchart. Flowchart menurut Pahlavi
Bagan alir merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Flow map ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem. Yang pertama ada simbol terminator, digunakan untuk mengawali dan mengakhiri program. Yang kedua ada garis alir, digunakan untuk menunjukkan arah aliran program. Yang ketiga ada preparation, digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal. Yang ketiga ada simbol proses yang berbentuk kotak persegi panjang untuk proses perhitungan atau pengolahan data. Yang kelima ada simbol input atau output data, digunakan untuk proses input atau output data. Yang keenam ada predefined process atau subprogram, digunakan untuk proses permulaan atau menjalankan subprogram. Yang ketujuh ada decision yang berbentuk belah ketupat, digunakan untuk perbandingan pernyataan pemilihan alir program dari penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Yang kedelapan ada one page connector yang digunakan untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang masih satu halaman. Yang kesembilan ada off page connector yang digunakan untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda halaman. Iya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya, maka giliran saya untuk menjelaskan tentang analisis dari sistem informasi flowchart pelayanan puskesmas keramat. Analisis dari kita tuh seperti ini jalurnya. Dimulai dulu start, kemudian ada decision, pilihan yang daftar itu pasien lama atau baru. Ya, pilihan ya untuk yang lama. Yang lama kemudian diproses, lihat data dan masukkan kode. Kemudian ada decision lagi. Mereka datang untuk apa? Berobat atau hanya untuk membuat surat keterangan? Kalau tidak, berarti hanya untuk membuat surat keterangan. Kemudian dilanjutkan pembuatan laporan pasien dan laporan obat. Kemudian selesai. Kalau misalkan untuk berobat, pasien lama untuk berobat, maka ke bawah sini mereka akan diberi resep dan catatan riwayat kesehatan. Itu proses. Kemudian lanjut ke pengambilan obat dan pembuatan laporan pasien dan laporan obat, kemudian selesai. Nah, ini kalau yang pasien baru, tadi dimulai pasien baru, mereka akan diproses untuk catat data dan buat kartu. Kemudian ada decision lagi, mereka itu mau berobat atau hanya membuat surat keterangan. Kalau hanya membuat surat keterangan, maka akan dibuatkan surat keterangan dan rujukan catatan riwayat kesehatan, kemudian pembuatan laporan pasien dan laporan obat, kemudian selesai. Jika mereka datang untuk berobat, maka mereka akan diproses untuk diberikan resep dan pencatatan riwayat kesehatan, pengambilan obat, kemudian laporan, kemudian selesai. Ini ada teori sedikit tentang PHP ya. PHP menurut Agus Saputra itu PHP memiliki kepanjangan Hypertext Processor. PHP Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP, sebuah web akan mudah di-maintenance. Kemudian di sini Puskesmas merupakan suatu organisasi fungsional yang menyelenggarakan
upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Depkes 2009. Terus arti rekam medis dalam Permenkes nomor 269 Menkes per angka 3 Romawi 2008 yaitu berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan serta tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian ini mock-up tampilan dari web pelayanan puskesmas ya. Ini ada logonya, ada judulnya, rekam medis untuk rekam medis rawat jalan pasien. Kemudian di sini ada pendaftaran pasien bagi yang belum daftar, pasien baru. Ini toolsnya ada nomor daftar, nomor berapa pasien tersebut mendaftar, terus nomor rekam medis, terus nama pasien siapa, tanggal daftar, tanggal dan jam janji, terus polinya, poli apa, poli umum, poli gizi, poli jantung, kemudian keluhan pasien apa, batuk pilek atau sesak napas. Permulaan sistem merupakan sebuah gambaran umum puskesmas kecamatan Kramat yang berupa jenis layanan apa saja yang ada pada puskesmas, yaitu sebagai berikut: layanan poli umum, poli mulut dan gigi, poli KB, poli KIA, dan poli balita MTBS. Analisis sistemnya itu yang sedang berjalan terdiri dari 1. Prosedur pembuatan kartu pasien. Di sini pasien datang ke loket bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kartu pasien kosong kepada pasien atau keluarga pasien. Pasien diharuskan mengisi formulir pendaftaran kartu pasien yang kosong dan melengkapi persyaratan yang diharuskan, melampirkan kartu tanda penduduk. Jika memiliki kartu akses atau maka dilampirkan juga kartu tersebut. Setelah pasien mengisi formulir pendaftaran, KTP dan kartu akses, jika memiliki maka diserahkan kepada bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran memeriksa kembali isi formulir kartu pasien. Jika ada yang tidak lengkap, maka harus mengisi lagi pasiennya biar lengkap. Jika formulir pendaftaran pasien dan persyaratan sudah lengkap, maka bagian pendaftaran itu harus memberikan cap di kartu pasien dan kartu rekam medis beserta tanda tangannya. Kartu pasien dan kartu rekam medis selesai dibuat. Bagian pendaftaran mencatat data pasien sesuai yang dicatat di formulir pendaftaran ke buku pendaftaran kartu pasien. KTP, kartu akses, dan kartu pasien diserahkan ke pasien atau keluarga pasien. Kemudian kartu tersebut disimpan oleh pasien. Buku pendaftaran kartu pasien, kartu rekam medis, dan formulir pendaftaran kartu pasien yang sudah diisi disimpan di bagian pendaftaran. Kemudian alur registrasi rawat jalan. Ini alur dari yang sedang berjalan ya, bukan yang akan kami buat nanti, bukan. Tapi yang sedang berjalan dan masih bersifat konvensional. Itu pasien datang dan menyerahkan kartu pasien ke bagian loket pendaftaran. Bagian pendaftaran mencatat data pasien ke buku pendaftaran kunjungan pasien dan mencatat data pasien ke karcis pendaftaran kunjungan. Buku pendaftaran kunjungan pasien sudah terisi dan disimpan di bagian pendaftaran.
kartu pasien diserahkan kembali ke pasien atau keluarga pasien. Bagian pendaftaran menyerahkan kartu rekam medis dan karcis pendaftaran kunjungan ke bagian pengobatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian pengobatan mencatat data rekam medis ke kartu rekam medis dan mencatat resep obat ke karcis pendaftaran kunjungan. Buku rekam medis disimpan di bagian pengobatan. Kartu rekam medis yang sudah diisi diserahkan kembali ke bagian pendaftaran dan disimpan di bagian pendaftaran. Sedangkan karcis pendaftaran kunjungan diserahkan ke pasien atau keluarga pasien untuk mengambil obat berdasarkan resep obat yang dituliskan di karcis tersebut. Bagian apotek mencatat data obat berdasarkan resep obat yang ditulis di karcis pendaftaran kunjungan ke buku pengeluaran obat. Karcis pendaftaran kunjungan dan buku pengeluaran obat disimpan di bagian apotek. Kemudian proses pembuatan laporan. Bagian pendaftaran membuat laporan pendaftaran kunjungan pasien sesuai dengan buku pendaftaran kunjungan pasien dan menyerahkan laporan tersebut ke bagian pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, bagian pengobatan membuat laporan rekam medis sesuai dengan buku rekam medis dan menyerahkannya laporan tersebut ke bagian pencatatan dan pelaporan. Bagian apotek membuat laporan penerimaan dan pengeluaran obat sesuai dengan buku pengeluaran dan penerimaan obat. Kemudian laporan tersebut diserahkan ke bagian pencatatan dan pelaporan. Keempat, bagian pencatatan dan pelaporan mengklasifikasikan laporan rekam medis yang diberikan oleh bagian pengobatan berdasarkan jenis penyakit. Setelah selesai mengklasifikasikan laporan rekam medis, maka bagian pencatatan dan pelaporan menyerahkan laporan rekam medis yang telah diklasifikasikan dan laporan pendaftaran kunjungan pasien, laporan penerimaan obat, serta laporan pengeluaran obat ke kepala pasien. Kepala puskesmas maksud saya. Kemudian yang ketiga itu desain sistem. Yang tadi itu alur panjang itu alur yang masih berjalan pada puskesmas saat ini, konvensional, dan itu sangat ribet. Makanya di sini kami tuh mau membuat sistem informasi dari pelayanan puskesmas keramat itu menjadi secara sistematis dengan web, jadinya lebih simpel, lebih efektif. Terus orang pasien juga bisa daftar dan bisa melihat rekam medis mereka melalui internet, di rumah, di HP, juga menjaga protokol kesehatan. Baik, sekarang ini desain sistem. Desain sistemnya itu UML dan ini itu use case. Yang pertama itu aktornya itu ada pasien, ada bagian poli, ini bisa disebut juga admin ya. Kemudian kepala puskesmas, kemudian dokter. Pertama bagian poli itu login, kemudian pasien melakukan pendaftaran. Jadinya tinggal masuk inputin data-data mereka aja gitu. Kemudian bagian poli mendaftar pasien poli. Iya, pasiennya itu mau masuk ke poli yang mana gitu. Terus dokternya melihat catatan poli, kemudian pasien melakukan pemeriksaan, dokter melakukan pemeriksaan pasien, kemudian dokter menulis resep obat yang untuk pasien yang sudah diperiksa tadi, kemudian pasien menerima resep obat, kemudian pasien mengambil obat. Ini di bagian poli ada laporan pasien, kemudian kepala puskesmasnya login, terus kepala puskesmas bisa melihat laporan
pasien yang sudah diberikan oleh bagian poli. Kemudian dokter melaporkan laporan obat. Kepala puskesmas bisa melihat laporan obat. Kemudian dokter logout, bagian poli logout, kepala puskesmas juga logout, seperti itu. Kesimpulannya, dari hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem informasi puskesmas di Puskesmas Kramat dapat disimpulkan bahwa 1. Tenaga pengelola sistem informasi puskesmas berjumlah 2 orang dan merangkap jabatan di bidang perencanaan puskesmas. 2. Data di Puskesmas Kramat masih banyak yang kosong. Pengumpulan data dari bawah belum lengkap dan terjadi duplikasi data dari bulan sebelumnya dari pemegang program puskesmas. Ya, itu ribetnya pakai sistem konvensional tidak efektif dan sering terjadi kesalahan karena mereka masih menulis di buku dari admin yang satu, terus ada bergantian struktur, ganti lagi orang yang nulis, jadinya kadang ada yang bingung, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lupa gitu. Yang 3, perangkat keras yang dimiliki oleh pengelola sistem informasi puskesmas hanya laptop, modem, dan printer. Masih bergabung dengan program lain, jaringan internet juga sangat lambat. Yang 4, dana untuk honor pengelola sistem informasi puskesmas tersedia, namun dana untuk penyediaan alat penunjang sistem informasi puskesmas belum tersedia. Yaitu ya alat-alatnya yang buat si pengelola sistem informasinya itu tuh belum ada, belum lengkap. Dan misalnya udah ada pun nggak yang terbaru gitu, nggak diupdate. Yang 5, data yang dikumpulkan oleh masing-masing program belum lengkap serta dalam pengumpulan data juga sering terlambat. Ya karena jaringan internetnya, kemudian juga dari si adminnya itu error. Yang 6, data informasi puskesmas bisa digunakan dalam perencanaan puskesmas dan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan. Iyalah, data sistem informasinya itu bisa menjadi perencanaan sistem informasi puskesmas yang baru, lebih modern lewat web, lebih simple, lebih efektif. Sarannya dari kami untuk puskesmas, 1, diharapkan adanya koordinasi dengan pihak ketiga atau instansi terkait tentang tidak adanya jaringan internet agar disediakan akses untuk memperlancar internet khusus Puskesmas Kramat. Jadinya kalau ada pasien yang mau daftar bisa di situ pakai wifi, atau untuk pengelolaan sistem informasi itu sendiri oleh adminnya, jadinya lancar, jadinya tidak ada keterlambatan laporan sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. 2, diharapkan pihak puskesmas dapat melengkapi data sistem informasi sesuai dengan format yang ada, jadinya nggak ambigu, datanya lengkap, jelas. Yang 3, diharapkan pengumpulan data yang tepat waktu, mulai dari bidan desa agar memberikan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan puskesmas agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data. Yang 4, diharapkan pihak puskesmas dapat mengaplikasikan program sistem informasi puskesmas ini dengan baik dan menjadikannya acuan dalam perencanaan maupun pembuatan kebijakan puskesmas. Kemudian untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, saran dari kita yaitu diharapkan Dinas Kesehatan mengajukan selalu penyediaan dana untuk penyediaan alat penunjang sistem informasi puskesmas kepada pemerintah daerah. Ya, itu sih ya, harusnya Dinas Kesehatan itu ngasih dana buat penunjangan alat pengelolaan sistem informasinya, jadinya maju puskesmasnya, jadinya masyarakat desa tersebut jadi suka
dengan pelayanannya nyaman, jadinya sehat semua masyarakatnya, tidak malas untuk konsultasi, melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke tiap puskesmas agar permasalahan sistem informasi puskesmas dapat diketahui dengan pasti dan dicarikan solusi bersama agar lebih baik lagi ke depannya. Ya, pemerintah atau Dinkes itu harus monitoring ini yang kurang apa, jadinya bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, mengantisipasi perbedaan yang ada pada format aplikasi dengan format yang diberikan pada pengelola program puskesmas, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, tidak ada form yang kosong. Nah, developernya yang bikin aplikasi itu sudah merancang seperti ini, tapi kenyataannya itu berbeda, formnya ya harus disesuaikan. Dinkes itu harus menyesuaikan dengan kenyataan yang ada di pendaftarannya tersebut. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan dan kurang lengkap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen yang sudah melihat.